Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Masih bersama saya Bu Nadia Resmantasari. Nah, untuk pertemuan hari ini saya akan melanjutkan materi dari pertemuan kemarin, yaitu ukuran nilai pusat. Nah, jadi selain median, modus, dan juga nilai rata-rata, ada ukuran nilai pusat yang lain, yaitu kuartil, desil, dan juga persentil. Nah, untuk pembahasan kali ini saya mulai dengan pembahasan ukuran nilai pusat lain pada data tunggal. Baik, saya mulai untuk yang pertama yaitu kuartil. Kuartil di sini disimbolkan dengan huruf Q. Nah, kuartil sendiri yaitu pembagian data menjadi 4 bagian. Nah, di sini sudah saya sediakan untuk rumus dari kuartil yaitu QI sama dengan data ke I dalam kurung N plus 1 per 4. Kenapa per 4? Karena tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk kuartil sendiri yaitu pembagian data menjadi 4 bagian. Jadi di sini untuk pembaginya adalah 4. Kemudian untuk I sendiri adalah data ke I. Jadi dimulai dari angka 1, 2, dan juga terakhir adalah 3. Nah, ini ya rumusnya sudah saya cantumkan di sini. Kemudian langsung masuk ke contoh. Nah, di sini saya punya contoh data berjumlah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini jumlah N-nya adalah 7. Maka langkah yang pertama harus kita lakukan adalah mengurutkan data ketika datanya masih belum urut. Nah, untuk semuanya ya, kuartil, desil, dan juga persentil, kita harus mengurutkan data dulu, mulai data terkecil hingga data terbesar. Nah, setelah diurutkan seperti contoh berikut, maka langsung kita masukkan ke dalam rumus. Karena di sini yang ditanyakan adalah kuartil kedua. Jadi kuartil data kedua ada berapa gitu ya. Maka Q2 di sini sama dengan data ke di sini I N plus 1 saya turunkan. Karena I-nya di sini adalah 2, yang dicari adalah 2, maka di sini saya masukkan nilai angka 2 ya ke sini. Kemudian dikali N plus 1, N-nya adalah 7 tadi, jumlah datanya adalah 7, ditambah 1 per 4 sama dengan 4. Maka nilai keempat, karena di sini 4, yang ditanyakan adalah nilai keempat. Berapa nilai keempat di sini? Mari kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4. Nilai keempat adalah 6. Maka jawaban dari Q2 adalah sama dengan 6. Nah, itu untuk kuartilnya. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya, yaitu mencari nilai dari desil data ke I pada data tunggal. Nah, di sini untuk rumusnya adalah DI sama dengan data ke I N plus 1 per 10. Kenapa di sini per 10? Karena pembagian datanya adalah 10 ya. Jadi di sini maka dituliskan untuk membaginya adalah 10. Kemudian nilai ke I-nya dimulai dari nilai 1, 2, dan seterusnya hingga nilai ke 9. Baik, langsung masuk ke contoh. Di sini saya punya contoh, ada berapa N di sini atau jumlah datanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi N-nya adalah 13. Yang di sini yang ditanyakan adalah D3. Jadi desil ketiga itu berapa nilainya? Kemudian kita masukkan rumusnya di sini ya. D3 sama dengan data ke I-nya tadi 3 ya. Kemudian dikalikan 13 plus 1 karena jumlah datanya tadi 13, maka di sini N-nya adalah 13. Dibagi 10 sama dengan data ke 3 kali 13 plus 1 sama dengan 42 dibagi 10. Maka sama dengan data ke 4,2. 4,2 diperoleh dari mana? 42 dibagi 10, hasilnya adalah 4,2. Nah, di sini diingat-ingat ya, hasil dari 42,10 adalah 4,2. Di sini saya tandai merah. Nah, kenapa saya tandai merah di sini? Karena nanti ini akan berdampak pada perhitungan selanjutnya. Ini. Nah, saya lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya. Karena di sini diperoleh data ke 4,2, maka di sini rumusnya adalah X4. 4 di sini merujuk pada nilai 4 di sini ya. Ingat-ingat, X4 di sini merujuk pada nilai 4 di sini. Karena di sini nilainya 4, maka di sini di bawahnya untuk indeksnya adalah 4. Ditambah 0,2. 0,2 diperoleh dari mana? Karena 4 sudah digunakan, maka sisanya yaitu 0,2. Ingat-ingat ya, ini koma ya. Jadi 0,2 sisanya, maka saya masukkan ke sini. Kemudian kurung buka X5 dikurangi X4. Kenapa X5 di sini? Karena
di sini sudah menggunakan X4. Jadi satu tingkat di atas X4 yaitu X5. Jadi yang dimasukkan di sini adalah X5 dikurangi X4. Kenapa di sini X4? Karena di sini kita menggunakan X4, maka kita tulis lagi di sini adalah X4. Baik, saya lanjutkan. Nah, kemudian X4 di sini adalah data keempat. Maka kita cari data keempat di sini adalah 1, 2, 3, 4. Maka data keempatnya adalah 34. Saya masukkan di sini. Ditambah 0,2 saya turunkan dari sini ya. Kemudian kurung buka X5. Data kelima berarti 1, 2, 3, 4, 5. Data kelimanya adalah 38 dikurangi 34. X4-nya ini ya, X4-nya adalah 34 sama kayak yang di sini, maka hasilnya adalah 34,8. Nah, dari sini sudah bisa diketahui ya, maka nilai D3 atau desil ketiga dari data ini adalah 34,8. Itu ya. Baik, untuk perhitungan nilai desil sudah saya jelaskan, saya langsung masuk ke persentil. Nah, persentil di sini disimbolkan oleh huruf P. Nah, untuk pembagian dari persentil di sini adalah dibagi 100, maka I-nya di sini dimulai dari angka 1 hingga angka 99. Itu ya. Jadi pembagian data di sini dibagi menjadi 100 bagian. Nah, langsung saya masuk ke contoh di sini. Di sini ada 30 data. Ya, ini yang sudah saya urutkan 30 data. Kemudian yang dicari di sini adalah P10, artinya persentil data ke-10-nya berapa gitu ya. Maka sama dengan saya masukkan ini rumusnya ke dalam sini. Saya turunkan ya. Data ke I, karena di sini I-nya yang dicari adalah 10, maka saya masukkan di sini 10. Kemudian dikalikan N plus 1. N-nya di sini tadi berapa? 30, maka 30 plus 1 dibagi 100 sama dengan data ke 310 diperoleh dari ini ya, perhitungan ini dibagi 100, maka 310 dibagi 100 hasilnya adalah 3,1. Jadi data ke 3,1 itu berapa? Nah, turun ke perumusan selanjutnya, yaitu seperti desil tadi ya menghitungnya. Jadi kita menggunakan X3 di sini. X3 di sini diperoleh dari mana? Data ke 3,1 tadi ya. Karena di sini angkanya 3, maka di sini kita tulis 3. Ditambah sisanya adalah 0,1 tadi ya. Dari ini karena 3-nya sudah digunakan, maka sisanya adalah 0,1, kita pindah ke sini. Kemudian di sini kita menggunakan X4 karena di sini X3, jadi satu tingkat di atas X3 adalah X4. Dikurangi X3, kita tulis lagi di sini. Kemudian selanjutnya kita cari data ke 3 atau X3-nya berapa? Di sini kita hitung ya, 1, 2, 3. Nah, data ketiganya adalah 22, maka di sini saya hitung 22. Ditambah 0,1 turun ya, tetap nilainya. Kurung buka X4 di sini berapa? 1, 2, 3, 4. Karena X4-nya adalah 24, maka di sini saya turunkan untuk nilai X4-nya adalah 24. Dikurangi X3-nya tadi 22 ya. Saya tulis lagi di sini. Maka hasilnya adalah 22,2. Nah, setelah melalui perhitungan ini, maka diperoleh hasil akhir yaitu 22,2. Sehingga P10, karena I-nya tadi sama dengan 10 ya, jadi P10 memiliki hasil yaitu 22,2 untuk nilai persentilnya. Nah, itu ya teman-teman semua, karena untuk perhitungan kuartil, desil, dan juga persentil pada data tunggal sudah selesai, maka saya lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu perhitungan kuartil, desil, dan juga persentil pada data kelompok. Baik, saya lanjutkan untuk pembahasan berikutnya, yaitu pencarian data kuartil, desil, dan juga persentil pada data kelompok. Yang pertama, saya jelaskan dulu untuk pencarian data pada data kuartil, yaitu menggunakan rumus HI sama dengan BI. BI di sini adalah tepi bawah kelas kuartil ya. Kemudian I di sini adalah data ke yang mau dicari. Jadi ketika kita ingin mencari kuartil kedua, maka di sini I-nya adalah 2. Itu ya, dikalikan N per 4.
dikurangi sigma FI. Sigma FI di sini adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas kuartilnya. Kemudian dibagi FQI. FQI di sini adalah frekuensi pada kelas kuartil. Kemudian dikalikan C. C di sini adalah panjang interval kelasnya berapa. Kemudian I-nya sama ya kayak data tunggal. Jadi I-nya dimulai dari 1, 2, dan yang terakhir adalah 3. Itu ya. Baik, saya langsung masuk ke contoh di sini. Nah, di sini saya punya contoh data kelompok, yaitu tentukan kuartil ketiga dari data berikut. Ini ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari kelas kuartilnya dulu. Nah, cara menentukan kelas kuartil di sini ada 3 ya, yaitu kuartil kelas Q1, Q2, dan juga Q3. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah Q3, maka langsung saja kita masuk ke rumusnya mencari kelas kuartil pada Q3. Jadi di sini sudah ada rumusnya di sini. Sigma F3, sebenarnya ini sigma Fi ya, karena di sini yang dicari adalah Q3, jadi di sini nilainya adalah 3. Jadi sigma F3 0 lebih besar sama dengan 3/4N. Jadi syaratnya sigma F3 harus lebih besar dari sama dengan 3/4N. Nah, kita cari dulu N-nya di sini adalah berapa? 40. Maka 3/4N di sini sudah saya hitung ya. 3/4N adalah 3/4 kali N-nya 40, hasilnya adalah 30. Jadi kelas kuartil di sini adalah kelas keempat. Ya, kelas keempat. Di mana kelas keempat di sini adalah 74,76. Nah, kita cari dulu ya di sini tadi diperoleh untuk 3/4N-nya sama dengan 30. Berarti nilai sigma F3-nya harus lebih dari atau sama dengan 30. Nah, kita tulis untuk frekuensi kumulatifnya dulu, kita cari dulu di sini. 2 ditambah 5, 7. 7 ditambah 13 adalah 20. 34 ditambah 4 adalah 38. 38 ditambah 2 adalah 40. Maka kita cari dulu sigma F3-nya harus lebih dari sama dengan 30. Tidak boleh kurang dari ya, minimal harus 30. Karena di sini 20 ya, kurang dari maka tidak perlu dipilih. Nah, yang boleh adalah lebih dari 30. Jadi di sini sudah ketemu untuk kelas kuartil atau Q3-nya adalah di kelas keempat, yaitu 74 sampai 76. Itu ya. Karena sudah ketemu, kita langsung masuk ke rumus. Jadi rumus yang ada di sini saya pindah ke bawah. Ini ya. QI tadi, QI karena yang dicari adalah 3, kuartil ketiga, maka di sini saya tulis adalah 3 ya, di sini I-nya. Sama dengan BI, BI tadi adalah tepi bawah kelas kuartil. Jadi di sini batas bawahnya adalah 74 dikurangi 0,5, maka 73,5 hasilnya. Ditambah tadi apa? IN ya, IN. I-nya adalah 3 dikali N-nya adalah 40. Jadi 3 kali 40 per 4 dikurangi tadi apa? Sigma Fi 0. Sigma Fi 0 adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas kuartil. Jadi frekuensi sebelum kelas kuartil itu dijumlahkan semua. Karena kelas kuartilnya adalah di sini, maka frekuensinya berapa sebelum kelas kuartil? Berarti 13 ditambah 5, 18 ditambah 2 adalah 20. Nih ya, dijumlahkan. Maka di sini nilainya adalah 20 dibagi FKI. FKI tadi apa? Frekuensi kelas kuartil, Pak. Jadi untuk nilai FKI di sini adalah kita cari frekuensi di kelas kuartil. Karena kelasnya di sini, maka frekuensinya adalah 14. Kita masukkan di sini nilainya 14. Kemudian dikali C. C di sini adalah panjang interval. Nah, untuk panjang interval di sini kita hitung ya mulai dari 74. Berarti 74, 75, 76. Jadi ada 3 ya di sini untuk interval kelasnya. Kemudian kita hitung sama dengan 73,5, saya masukkan lagi ditambah hasilnya di sini adalah 10 per 14 kali 3, sehingga diperoleh hasil akhir yaitu 75,64. Jadi nilai Q3-nya adalah 73,64. Gitu ya teman-teman semua. Untuk perhitungan nilai kuartil, yaitu di sini contohnya adalah Q3 tadi. Baik, saya jelaskan untuk pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan untuk mencari nilai desil pada data kelompok. Baik, untuk pembahasan pencarian data
Untuk desil pada data kelompok di sini hampir sama kayak ini ya, kayak mencari kuartil. Bedanya di sini adalah pembagian datanya yaitu dibagi menjadi 10 bagian. Rumusnya juga sama ya. Kemudian I-nya di sini bisa dimulai dari angka 1 hingga angka 9. Karena kalau yang di kuartil tadi dimulai dari 1 hingga 3, kalau di sini di desil 1 hingga 9 gitu ya. Kemudian sama untuk BI-nya juga tepi bawah kelas desilnya, kemudian sigma FI 0 juga jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas desil, kemudian FDI-nya yaitu frekuensi pada kelas desil, kemudian C-nya adalah panjang interval gitu ya. Kemudian caranya juga sama, ketika di sini sudah ada soalnya, yaitu contoh soal tentukan D8 dari tabel berikut, yaitu desil ke-8 dari tabel berikut. Jadi dari data di dalam tabel ini berapa nilai D8-nya. Nah, sama kayak di pembahasan sebelumnya, untuk menentukan kelas kuartil, kita cari tahu dulu yang mau dicari adalah di sini adalah D8. Maka yang digunakan di sini adalah 8. Ya. Jadi ini sigma FI ya, karena di sini adalah F8. Karena di sini yang dicari adalah D8, maka di sini kita cantumkan F-nya adalah F8. Baik, saya ganti dulu di sini. Saya ganti 8. Itu. Kemudian rumusnya di atas juga berubah menjadi 8. Nah, seperti itu ya. Jadi, sigma F8 yaitu harus lebih dari atau sama dengan 8/10N. Karena nilai N-nya di sini adalah 40, maka saya masukkan di sini adalah 8/10 dikalikan 40. Hasilnya adalah 32. Jadi, kelas desil di sini adalah kelas ke-6. Nah, jangan lupa harus dihitung dulu F kumulatifnya ya. Jadi, di sini 5. Saya tulis 5 dulu. Ditambah 3, 8. 8 ditambah 6 adalah 14. 14 ditambah 7 adalah 21. 21 ditambah 8 adalah 29. 29 tambah 7 adalah 36. 36 ditambah 4 adalah 40. Jadi, nilai dari sigma F8 harus lebih dari sama dengan 32. Kita lihat di sini, 29 masih belum memenuhi ya, karena harus sama dengan atau lebih dari 32. Jadi yang cocok adalah ini ya, kelas ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kelas desilnya adalah 80 sampai 89 ini ya, adalah kelas ke-6. Kalau sudah ditemukan kelas desilnya, maka kita bisa langsung masuk ke rumusnya. Nah, tadi rumusnya adalah DI sama dengan BI, tepi bawah kelas desil. Tepi bawahnya adalah 80 dikurangi 0,5, maka hasilnya adalah 79,5 ditambah tadi IN per 10. I-nya tadi 8 ya, karena yang dicari adalah D8, maka di sini I-nya adalah 8, dikali N-nya adalah 40, dibagi 10 dikurangi, tadi ini sigma FI itu adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas desil. Karena kelas desilnya adalah kelas ke-6, maka jumlah frekuensi ini harus dijumlahkan. Hasilnya adalah 29. Maka saya tulis di sini ada 29 dibagi frekuensi pada kelas desil. Frekuensi pada kelas desilnya ini berarti frekuensinya adalah 7. Maka saya tulis 7 di sini dikalikan panjang interval. Kita hitung ya panjang intervalnya mulai dari 80, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Jadi kelas intervalnya frekuensi kelas interval pada kelas desil adalah 10 ya. Jadi sama dengan diperoleh hasilnya yaitu hasil akhirnya adalah 83,79. Jadi D8-nya adalah 83,79. Gitu ya teman-teman, untuk kelas desil sudah saya jelaskan, maka saya lanjut ke kelas berikut, ke pembahasan berikutnya yaitu perhitungan data menggunakan persentil. Nah, untuk pembahasan ini kita masuk ke persentil, yaitu pembagian data menjadi 100 bagian. Nah, yang berbeda pada rumus yang sebelumnya, yaitu kuartil dan desil, adalah pembagiannya di sini dibagi dengan 100, kemudian untuk I-nya bisa dimulai dari angka 1
hingga angka 99 karena pembagian datanya tadi adalah dibagi menjadi 100 bagian. Nah, untuk keterangannya juga sama ya, BI adalah tepi bawah, sigma FI adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas persentil, kemudian C adalah panjang interval, dan FDI adalah frekuensi pada kelas persentil. Sorry, ini P ya. Oke. Nah, di sini ada contoh, yaitu tentukan P35. Jadi yang mau diketahui adalah nilai dari persentil data ke-35 berapa. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk sigma FI di sini harus lebih dari sama dengan I per 100N. Jadi karena di sini yang ditanyakan adalah P35, maka di sini yang dicari adalah sigma F35. Itu ya. Di sini juga 35. Jadi, sigma F35 lebih dari sama dengan 35 per 100N. Karena N-nya di sini adalah 100, maka 35 per 100 dikalikan 100, sehingga hasilnya adalah 35. Jadi, kelas persentil di sini adalah kelas keempat. Ini ya. Jangan lupa dihitung dulu F kumulatifnya, yaitu 4 ditambah 8, 12, tambah 4, 26, tambah 35, 61, tambah 27, 88, tambah 12 adalah 100. Jadi kita lihat untuk frekuensi kumulatifnya di sini, apakah ada yang memenuhi lebih dari atau sama dengan 35? Ada ya. Hasilnya adalah 61. Kenapa tidak 26? Karena angka 26 ini masih kurang dari 35. Jadi yang paling memenuhi adalah 61 ini ya di kelas keempat. Kalau sudah ditemukan kelas persentilnya, kita masuk ke rumus. Jadi PI, I-nya di sini yang dicari adalah 35, ya. Maka BI yaitu tepi bawah kelas desilnya adalah 165 dikurangi 0,5, maka hasilnya adalah 164,5. Kemudian ditambah tadi rumusnya adalah IN per 100. Karena I-nya adalah 35, kemudian dikalikan N-nya adalah 100, maka hasilnya adalah 3.500 dibagi 100 dikurangi 26, yaitu sigma FI tadi harus dijumlahkan dulu sebelum kelas persentilnya, yaitu 26 ya hasilnya. Kemudian dibagi 35, yaitu frekuensi pada kelas persentil adalah 35. Saya masukkan di sini nilainya 35, dikalikan kelas intervalnya, yaitu 165, 167, 168, 169. Jadi di sini nilainya ada 5. Sama dengan 164,5 ditambah hasilnya di sini adalah 9 per 35 dikalikan 5 ya, sama dengan 165,79. Jadi hasil akhir dari nilai P35 yaitu 165,79. Gitu ya teman-teman, sebenarnya perhitungan untuk data kelompok mulai dari kuartil hingga persentil itu sama. Yang membedakan yaitu pembagian datanya ya. Kalau kuartil pembagian datanya dibagi menjadi 4 bagian, maka di sini untuk pembaginya jadi 4. Kemudian untuk I-nya juga dimulai dari 1, yang terakhir 3. Kemudian untuk desil sendiri pembagian datanya dibagi menjadi 10 bagian, maka di sini pembagiannya yaitu dibagi menjadi 10. Kemudian I-nya dimulai dari 1 hingga 9. Nah, untuk persentil juga seperti itu. Karena pembagian datanya dibagi menjadi 100 bagian, maka di sini pembaginya juga mengikuti ya, dibagi menjadi 100. Kemudian I-nya juga bisa dimulai dari angka 1 hingga angka 99. Nah, itu tadi teman-teman untuk ukuran nilai pusat yang lain, yaitu kuartil, desil, persentil pada data tunggal dan juga data kelompok. Semoga teman-teman bisa paham dan semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.